Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Ahmad Jidan Nur Fauzan, Alfian Zaza Ghazali, Desta Adabi Sitani Abdillah, Muhammad Abisna Prasna Nuruta, Raffi Ramadan Putra, Rehan Arya Wiyatno, dan Rizky Dwi Prastio akan menjelaskan tentang bioteknologi lingkungan. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme atau agen untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Berikut adalah penerapan bioteknologi, dan kelompok kita akan menjelaskan tentang bioteknologi lingkungan. Ini adalah kasus tumpahan minyak yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, 2 Januari 2015. Yang kedua, 3 Januari 2017 yang terjadi di Selat Malaka. Dan yang ketiga adalah 31 Maret 2018 yang terjadi di Balikpapan. Pada tanggal 31 Maret tahun 2018, terjadi kasus tumpahan minyak di Balikpapan yang disebabkan oleh hantaman jangkar yang mematahkan pipa minyak. Jumlah minyak yang tumpah ke dalam lautan adalah sebanyak 1.238.619 barel. Dan yang keempat, 8 Maret 2020, dan yang kelima, 12 Juli 2019. Slide selanjutnya. Bahaya yang disebabkan oleh tumpahan minyak diantaranya adalah mengganggu kesuburan lumpur di dasar laut, menghalangi sinar matahari masuk lapisan air laut, menghalangi pertukaran gas dari atmosfer dan mengurangi kelautan oksigen, dan yang terakhir pembusukan pada akar mangrove sehingga mengakibatkan kematian bagi organisme seperti moluska, ikan, udang, kepiting, dan biota lainnya. Oil spill atau tumpahan minyak dapat diakibatkan dari hasil operasi kapal tanker, perbaikan dan perawatan kapal, terminal bongkar muat tengah laut, bilga, scrapping kapal, yang banyak terjadi adalah kecelakaan atau tabrakan kapal tanker. Scrapping kapal merupakan perbaikan kapal. Slide sebelumnya. Scrapping kapal atau perbaikan kapal. Slide selanjutnya. Bagaimana upaya untuk menanggulangi pencemaran tumpahan minyak? Penanggulangan tumpahan minyak di laut. Regulasi penanggulangan. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 KP 2016 tentang tim penanggulangan tumpahan minyak terhadap sumber daya kelautan dan perikanan. Langkah penanggulangan: mengetahui cara tepat dan akurat wilayah persebarannya secara virtual langsung maupun hasil penginderaan jauh atau remote sensing. Berbagai cara penanggulangan yang dilakukan: in situ burning, pengisian secara mekanis, teknik bioremediasi, penggunaan solvent, dan penggunaan bahan kimia dispersan. Metode lain tergantung kasus yang terjadi. Apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan.
untuk membersihkan tumpahan minyak, yaitu bakteri Pseudomonas. Bakteri ini mampu memanfaatkan minyak sebagai sumber energinya. Namun, yang dilakukan bakteri tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk mempercepat proses tersebut, ilmuwan menambahkan formula yang mengandung senyawa kalium fosfat dan urea sebagai nutrisi tambahan bagi bakteri tersebut. Contoh bioremediasi adalah menggunakan bakteri indigenous, yaitu bakteri yang dapat mendegradasi logam Pb atau timbal, nitrat, nitrit, bahan organik, sulfida, kekeruan, dan amonia. Pencemaran lingkungan, salah satu solusinya menanggulanginya yaitu memanfaatkan bakteri atau bioremediasi dan fitoremediasi atau memanfaatkan tanaman tertentu. Nah, tahu kamu bencana nuklir Chernobyl yang menciptakan kota mati dalam sejarah pada 26 April 1986? Bencana Chernobyl merupakan kecelakaan pada reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Chernobyl. PLTN ini terletak di Pripyat, Ukraina, yang dulu menjadi bagian Uni Soviet. Laman Kementerian Luar Negeri Ukraina menyebut salah satu total isotop radioaktif yang dilepas dari kecelakaan tersebut 30 kali lebih tinggi dibanding ledakan bom atom di Hiroshima, Jepang pada tahun 1945. Dalam studinya, WHO menyatakan jika ledakan pada reaktor Chernobyl telah memicu lepasnya partikel radioaktif ke udara dan mengkontaminasi sebagian besar kawasan Eropa Timur, terutama Belarusia, Ukraina, dan Rusia. Kontaminasi tersebut meliputi seluruh ekosistem lingkungan, baik air, tanah, serta udara, sehingga menimbulkan dampak langsung maupun tak langsung pada makhluk hidup yang tinggal di area terdampak. Nah, lantas, mengapa kecelakaan ini bisa terjadi? Dilansir dari batan.co.id, Badan Tenaga Nuklir Nasional atau yang disingkat Batan, Dandang Purwadi mengatakan bahwa kecelakaan itu murni disebabkan oleh kesalahan manusia. Dalam hal ini, operator yang melakukan suatu eksperimen pada daya tingkat rendah atau di bawah daya nominal sebelum reaktor dimatikan. Sebetulnya, reaktor Chernobyl saat itu sudah dilengkapi sistem otomatisasi. Namun, untuk kepentingan eksperimen, sistem otomatisasi yang menghambat penurunan daya dimatikan. Dengan matinya sistem otomatisasi, akhirnya dalam penurunan daya yang dilakukan secara manual tersebut melampaui batas keselamatan yang dipersyaratkan. Tidak lama kemudian, terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba yang tak terduga. Ketika operator mencoba mematikan secara darurat, terjadi lonjakan daya yang sangat tinggi, yang menyebabkan tangki reaktor pecah dan diikuti serangkaian ledakan uap. Salah satu dampak bencana nuklir, limbah radioaktif yang tidak diolah dengan benar dapat berpengaruh pada lingkungan dan menyebabkan air tercemar. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan air tercemar radioaktif masih dapat dikonsumsi dalam jangka pendek, tapi ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, di antaranya kandungan radioaktif dalam air tidak lebih dari 0,1 bg per liter atau untuk 228 radium Ra, 1 bg per liter untuk 223 sampai 226 Ra, dan 234 uranium. Mengutip NCBI, National Center for
Bioteknologi Information, 66% uranium yang terserap tubuh dapat hilang melalui urin. Sisanya 12-25% disimpan di tulang dan 10-15% pada jaringan lunak. Kanker tulang, kanker kandung kemih, kanker payudara, kanker paru-paru. Bunga matahari menetralisir efek radiasi dari limbah nuklir. Manfaat ini dibuktikan dalam tragedi kebocoran reaktor nuklir di Chernobyl tahun 1986 ketika penanaman bunga matahari di atas rakit mengambang mampu mengurangi dampak radiasi di perairan hingga 95%. Rahasianya adalah struktur akar yang begitu lebat dan kuat sehingga mampu mengekstrak logam-logam berat seperti arsen dan timah. Bahkan unsur radioaktif juga bisa diserap. Bahkan uranium dan strontium 90 yang bisa menyebabkan mutasi genetik pada manusia. Eceng gondok. Manfaat eceng gondok ialah yang pertama dapat menyerap logam seperti tembaga dan timbal dari limbah industri dan limbah tempat tinggal. Yang kedua menyerap merkuri dan timbal yang meleleh dalam bentuk cairan. Yang ketiga menjernihkan air yang telah tercemar. Eceng gondok mudah hidup ketika di tempat hidupnya banyak polutan yang akan diserap. Polutan itu seperti pupuk. Ia bisa hidup dan cepat berkembang biak, sehingga perlu dikendalikan di perairan dan bermanfaat dalam mengolah limbah yang pada akhirnya menjaga kelestarian lingkungan dengan baik. Lidah mertua. Lidah mertua mampu menyerap racun monoksida, sisa pembuangan kendaraan, nikotin dari asap rokok, bahkan radiasi nuklir. Oleh karena itu, sering digunakan sebagai indoor plant karena kemampuan menangkal radial bebas yang disebabkan asap rokok dan radiasi barang elektronik dengan baik. Menurut riset ruangan, seluas 100 meter cukup diletakkan 3 helai daun lidah mertua agar ruangan bebas polutan. Semua jenis anthurium. Contoh Anthurium andreanum, tanaman hias indoor yang bunganya mekar cantik dan eksotis. Fungsinya sangat mengagumkan sebagai remediasi udara. Polutan yang diserap adalah amonia dan aseton. Sirih Belanda. Sirih Belanda menyerap nikotin yang berasal dari asap rokok dan menurut penelitian para ahli daun tanaman ini mampu menyerap racun. Ada karbon monoksida dan formaldehida. Kesimpulannya adalah tanaman memiliki banyak manfaat, salah satunya menanggulangi efek perindustrian seperti bunga matahari yang dapat mengurangi radiasi di perairan hingga 95%. Mari lestarikan tanaman agar bumi kita sehat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.